Makanya dalam Al-Quran, coba ini untuk sedikit pengenalan ya. Supaya kita lebih memaknai, supaya lebih kita memahami tentang apa sih itu doa. Pertama, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sama seperti halnya sholat, sama seperti halnya puasa, sama seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Jangan sekali-kali engkau menyembah selain daripada Allah. Yang mana selain daripada Allah itu ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Yang selain daripada Allah itu tidak akan memberikan manfaat sekaligus tidak akan memberikan madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, fa innaka idzam minal zalimin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, coba perhatikan di situ ada kalimat wala tad'u min dunillah. Jangan sekali-kali engkau menyembah sesuatu yang selain daripada Allah, menyembah. Nah, kalimat tad'u ini itu seakar atau akar katanya itu dari doa. Berarti kesimpulan pertama yang disebut doa itu adalah ibadah. Yang disebut doa itu adalah menyembah. Mau bagaimana dikabulkan doa kita kalau yang memang kita cara memperlakukan atau cara akhlak kita pada saat berdoa tidak sedang menyembah, tidak sedang beribadah. Kan mengangkat tangan, kita khidmat, kita ini sedang ibadah, sama dengan sholat. Makanya kan definisi sholat apa? Doa. Yang disebut dengan sholat, definisi sholat apa? Doa. Sama tuh dengan sholat. Bahkan doa itu adalah menunjukkan tentang kebutuhan kita terhadap Allah. Apa yang diperlukan oleh kita itu tinggal minta kepada Allah. Allah memberikan caranya. Allah memberikan kalimat-kalimatnya. Tuh, itu yang pertama. Doa itu adalah ibadah. Di surat 10 ayat 106. Nah, ibadahnya ini berupa perkataan, berupa ucapan. Sehingga dalam doa ada sebuah ucapan atau ada sebuah kata-kata yang mesti kita ucapkan. Nah, itu di surat 10 ayat 10-nya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka orang-orang yang di surga, doa, ucapan mereka yang ada di surga, ucapannya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan penghormatan mereka adalah salam. Salam, sejahtera, selamat. Apa akhir perkataan mereka? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, akhir perkataan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ coba kita perhatikan ada kalimat wa akhiru da'wahum. Akhir doa mereka. Artinya akhir perkataan mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Berarti doa adalah satu, ibadah. Berdasarkan surat 10 ayat 106. Kedua, doa itu adalah berupa ucapan, berupa perkataan.
Dasarnya surat 10 ayat 10. Wa akhiru da'wahum. Ketiga, doa itu kita sedang memanggil, sedang menyeru, memohon-mohon kepada Allah. Sedang memanggil kepada Allah. Nah, makna doa diartikan memanggil itu di surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, jika seandainya kalian meragukan tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin mim mithlih, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Qur'an, satu surat saja. Ada yang bisa? Enggak bakalan ada yang bisa. Nah, coba perhatikan di depannya. Wad'u syuhada'akum. Apa artinya? Dan panggillah penolong-penolongmu selain daripada Allah jika kalian itu benar. Wad'u, panggillah. Jadi kita sedang memanggil. Wad'u, ini akar katanya sama, doa akar katanya itu. Berarti kita pada saat berdoa kita sedang memanggil. Kita sedang memanggil, sedang menjerit-jerit kepada Allah minta tolong. Apa yang kita butuhkan, kita menjerit. Kita memohon-mohon kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau memang keadaan berdoa sambil ngobrol? Keadaan berdoa sambil pikiran kita, hati kita kemana? Nah, makanya tidak sesuai dengan akhlak berdoa, tidak sesuai dengan definisi berdoa. Makanya bagaimana keinginan-keinginan kita mau dikabulkan oleh Allah tuh. Nah, baru yang keempatnya, doa itu adalah kita sedang meminta. Sedang meminta sesuatu yang mau kita capai, yang mau kita raih, atau kita memohon supaya sesuatu itu terhindar daripada kita. Jadi yang keempat doa itu apa? Kita sedang memohon atau sedang meminta sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai. Juga doa itu memohon kepada Allah supaya yang sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak hadir ke kita, tidak datang ke kita. Nah, itu mah di surat 17 ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah atau memohonlah kepada Ar-Rahman. Katakanlah Muhammad, qul ud'ullaha, serulah Allah, awid'ur rahman, atau serulah ar-rahman. Seru, meminta, memohon apa yang kita inginkan supaya tercapai oleh diri kita, kita minta. Semisal mau ilmu, di surat 20 ayat 114 sudah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Rabbi, ya Tuhanku, kita sedang meminta ilmu. Kita sedang memohon ampunan, kita sedang memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ini mendolimi diri kami.
Seandainya engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Apa di situ yang kita mohonkan kepada Allah apa? Minta rahmat, minta kasih sayangnya, minta ampunannya. Mau terhindar dari api neraka, mau terhindar dari jahanam. Di surat Al-Furqan, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mau kita terhindar dari jahanam, tuh doanya, minta disehatkan. Di surat Al-Anbiya ayat 83, Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aduh, ada sesuatu yang ada penyakit nih di dalam diri saya ini, wa anta arhamur rahimin. Sehingga kalau di surat Al-Qasas, surat ayat 16, ayat 17, ayat 21, ayat 24, itu doa-doa Nabi Musa yang itu harus kita amalkan dalam keseharian kita. Di ayat 16-nya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Minta ampun tuh. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Memohon ampun. Karena kita banyak mendolimi kita. Mendolimi diri sendiri, itu bukan orang lain yang mendolimi. Banyak hak-hak diri kita yang tidak dipenuhi. Hak badan kita banyak tidak diurus. Hak akal kita banyak tidak diisi dengan ilmu. Hak ruh kita banyak tidak diisi dengan nasihat-nasihat. Atau tidak mau mendengarkan nasihat. Itu sudah mendolimi diri sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ayat 17-nya, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiral lil mujrimin. Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Artinya, jauhkanlah saya, lindungilah saya dengan kenikmatanmu. Jangan sampai aku ini menjadi penolong-penolong bagi orang-orang yang dosa, yang berdosa. Jadi tidak ada loyalitas, tidak ada keberpihakan terhadap orang-orang yang berdosa kepada Allah. Nah itu kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri saya, jangan sampai saya ini berpihak, jangan sampai loyal terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Ayat 21-nya, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Banyak di bumi ini orang-orang yang zalim terhadap manusia yang lain. Nah termasuk kita juga, kita mau selamat dari ancaman orang-orang yang zalim. Nah kita berdoa kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Jangan sampai kita juga terkena dari tipu daya atau kezaliman orang-orang yang berbuat zalim tadi. Sampai minta makan saja itu kepada Allah. Minta makan kepada Allah. Itu di surat Al-Qasas ayat 24. Minta makan tuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Isi kebaikannya apa di sini? Makanan. Karena sedang kelaparan, sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun, belum mendapatkan makanan beberapa hari, minta makan ke siapa? Kepada Allah. Nah, ini salah satu pengalaman spiritual Nabi Musa untuk mengikhlaskan dan untuk
mengarahkan Musa, hanya Allah sajalah yang memberikan segala sesuatu, termasuk makanan ini. Nah, ini patut jadi teladan bagi kita, bagi contoh bagi kita. Minta makan saja, termasuk minta minum, termasuk minta pakaian, itu seluruhnya itu ada doanya, ada mintanya. Makanya kita targetnya tahun depan itu sudah kita berdoa dengan doa hadis-hadis sahih. Nah, itu yang dimaksud kebaikan yang diminta adalah makanan yang engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, minta makan. Jadi disinilah kita diperlukan khidmat, diperlukan kekhusyuan dalam berdoa supaya apa? Dikabulkan oleh Allah.